Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aga Maulana dari program studi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum dari saya, yaitu mengenai Recycle View, yaitu melanjutkan acara 7 dan 8. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skrip yang saya gunakan. Pertama, di sini ada activity-mind.xml. Jadi di sini ada constraint layout. Jadi constraint layout ini berfungsi sebagai tata letak utama aplikasi yang dapat digunakan sebagai posisi widget. Jadi nanti diatur secara fleksibel dengan menghubungkan ke elemen lain atau ke batas-batas layout itu sendiri. Lalu di bawahnya di sini ada toolbar. Jadi ini adalah widget yang berfungsi sebagai bar navigasi atau area header yang umumnya berada di bagian atas untuk menampilkan judul, icon, tombol, atau tindakan. Lalu di bawahnya ada fragmen untuk konten, ada navhost. Dalam ini berfungsi sebagai navhost fragment yang menjadi kontainer untuk menampilkan fragmen navigasi dalam aplikasi. Lalu di bawahnya di sini ada button navigation view. Jadi button navigation view ini adalah widget untuk menampilkan biasanya digunakan untuk navigasi antar bagian aplikasi. Seperti di sini ada tiket, ada home, dan ada profile. Lalu selanjutnya ada fragment tiket. Di dalam fragment tiket, yang pertama di sini menggunakan linear layout, yaitu sebagai tata letak utama fragmen dalam orientasi vertikal. Dan di sini ada text view. Jadi text view ini berfungsi untuk menampilkan teks order tiket sebagai judul dari fragmen. Lalu di sini ada image view. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang terkait dengan tiket. Dan di sini ada button. Button ini sebagai tombol untuk melakukan aksi pembelian tiket. Lalu selanjutnya ada fragmen home. Yang pertama sama, di sini menggunakan linear layout sebagai tata letak utama dalam home fragment. Dan di sini ada text view. Jadi text view ini digunakan untuk menampilkan teks seperti teks sapaan. Di sini, hai kamu, dengan gaya ukuran tertentu. Dan di sini ada button. Jadi button ini sebagai tombol explore destination untuk sehingga pengguna dapat mengeksplorasi destinasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada fragment profile. Di sini lalu profile dengan ukuran dan posisi tertentu. Lalu di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan informasi utama dan ID pengguna dengan gaya khusus. Lalu selanjutnya ada fragment order. Yang pertama menggunakan linear layout sama. Lalu di bawahnya ada text view sebagai judul. Jadi ini text view ini pertama berfungsi sebagai judul layar pemesanan tiket. Jadi menampilkan teks tiket, order tiket. Lalu ada text view, ini pesan pemesanan. Jadi ini menampilkan pesan instruksi untuk memilih jenis tiket penerbangan di dalam aplikasi. Lalu selanjutnya ada fragment tipe menggunakan linear layout. Di bawahnya ada teks. Di dalam fragment tipe ini, text view-nya berfungsi untuk sebagai judul layar. Jadi menampilkan teks pilih jenis penerbangan. Lebih banyak ada spinner. Jadi spinner ini digunakan untuk menampilkan pilihan jenis penerbangan yang dapat dipilih oleh pengguna. Lalu di sini ada button. Ini berfungsi sebagai tombol untuk membeli tiket setelah membeli jenis penerbangan. Lebih banyak ada fragment destination. Ini menggunakan layout, ini layout. Lalu di sini ada recycle view. Jadi di dalam fragment destination, recycle view ini digunakan untuk menampilkan daftar tujuan dengan cara yang efisien dan dapat di-scroll-scroll. Lalu untuk fungsinya, di sini ada main activity. Yang pertama di sini ada import statement.
Ini untuk membuat kelas-kelas yang diperlukan library dan pustaka eksternal. Lalu di sini ada deklarasi kelas. Ini sebagai kelas utama aplikasi yang mewarisi dari app Combat Activity untuk mendapatkan fitur-fitur dukungan kontabilitas. Lalu di sini ada variabel binding. Ini variabel untuk mengakses elemen UI dalam activity main menggunakan view binding. Lalu di sini ada onCreate method. Jadi onCreate ini metode dipanggil saat aktivitas dibuat. Di sini menggunakan set content view. Jadi menetapkan tampilan antarmuka yang akan ditampilkan oleh aktivitas. Di sini ada untuk mengatur toolbar. Jadi set subber action bar ini mengatur toolbar yang didefinisikan dalam activity main XML. Lalu di sini ada inisialisasi nav controller. Jadi objek yang mengenal antara fragmen. Lalu di sini juga ada integrasi button navigasi dengan nav controller. Ini menghubungkan button navigation view dengan nav controller. Lalu di sini juga ada on-create option menu. Ini metode untuk membuat menu opsi di action bar. Lalu selanjutnya ada tiket fragmen. Yang pertama di sini sama, kurang lebih sama. Di sini ada import statement. Lalu di sini ada deklarasi kelas, ada variabel binding. Lalu di sini ada on-create method. Jadi ini memanggil untuk membuat tampilan fragmen. Lalu di bawahnya ada on-view create method. Ini metode yang dipanggil setelah tampilan fragmen dibuat. Jadi di sini nav direction action ini mendefinisikan tindakan navigasi dari tiket fragmen ke order fragmen menggunakan save arcs. Jadi ini dapat memastikan bahwa parameter yang diperlukan untuk navigasi dapat dikirim dengan aman. Lalu di sini ada binding, klik pada tombol. Jadi ini untuk mengatur listener untuk menangani klik pada tombol pembelian atau BTN buy. Lalu selanjutnya ada home fragment Java. Yang pertama di sini ada import statement. Lalu di sini import, ada deklarasi kelas, ada variabel binding. Lalu di sini untuk onCreate methodnya, jadi dipanggil untuk membuat tampilan fragmen. Lalu di sini ada onCreate method. Ini metode dipanggil setelah tampilan fragmen dibuat. Lalu ini ada fungsi untuk menangani klik pada tombol. Jadi set onCreate listener ini mengatur listener untuk menangani klik pada tombol BTN Explore. Jadi di sini menggunakan nav direction ini mendefinisikan tindakan navigasi dari home fragment ke destinasi fragment menggunakan save arcs. Jadi navigate atau action ini menggunakan nav host fragment ini untuk menavigasi ke destinasi fragment saat tombol diklik. Lalu selanjutnya ada profile fragment. Di sini ada import statement, ada deklarasi kelas, ada onCreate method. Untuk onCreate methodnya di sini digunakan untuk mengonversi file XML ini. Jadi kelas-kelas dalam profile fragment ini berfungsi sebagai tampilan untuk menampilkan informasi profil pengguna. Lalu ada order fragment Java. Di sini ada import class, ada import statement. Di sini ada deklarasi kelas, ada deklarasi variabel. Ini menggunakan view binding untuk mengenal. Lalu di sini untuk onCreate methodnya untuk membuat tampilan fragmen. Dan di sini ada on view create. Ini metode ini dipanggil setelah tampilan fragmen. Jadi txt order itu nanti akan mengaitkan variabel dengan text view yang sesuai dalam layout. Lalu di sini ada fragment result listener.
Ini mengatur listener untuk mendengarkan hasil dari tipe fragmen. Jadi, request key ini adalah kunci untuk hasil yang diterima. Dan on fragment result ini mengambil nilai dari tipe fragmen dan mengatur teks TXT order jika nilai tersebut tidak nol. Di sini ada listener untuk text view. Ini untuk menangani klik pada TXT order. Lalu selanjutnya ada tipe fragmen. Pertama di sini ada import statement, ada deklarasi kelas, ada deklarasi variabel, dan di sini ada onCreate method yang untuk membuat tampilan fragmen, ada onCreate view method untuk dipanggil setelah tampilan fragmen, dan di sini ada inisialisasi spinner. Jadi array dari result ini mengambil array dari resource untuk digunakan sebagai opsi dalam spinner dan menambahkan item default, pilih rute, penerbangan di awal daftar dan adapter untuk spinner dan mengaitkannya ke spinner. Lebih banyak ada listener untuk spinner. Di sini listener untuk spinner ini mengatur listener untuk menangani pemilihan item di spinner. Jadi on item selected ini akan mendapatkan nilai yang dipilih dan mengirimkannya ke fragmen yang diperlukan data tersebut melalui fragment result. Lalu ada listener untuk tombol buy. Ini untuk menangani klik pada tombol buy. Jadi memeriksa apakah pengguna telah memilih rute penerbangan. Jika tidak menampilkan pesan touch, jika sudah memilih, navigasi kembali ke fragmen sebelumnya. Lalu di sini ada on destroy method. Ini untuk dipanggil saat tampilan fragmen dihancurkan. Lalu selanjutnya ada destination fragment. Di sini sama, ada import statement, ada deklarasi kelas, ada deklarasi variabel, dan di sini ada onCreate method, di sini ada onCreate view method. Lalu di sini ada menambahkan objek ke daftar. Jadi ini untuk menambahkan objek disaster yang sudah diinisialisasi ke dalam disaster list. Lalu ini untuk mengatur adapter untuk recycle view, ini untuk membuat instance disaster adapter yang akan mengolah tampilan setiap item dalam daftar menggunakan disaster list. Jadi recycle view itu akan mengaitkan adapter ke recycle view dan mengatur linear layout manager untuk mengatur tata letak item dalam daftar. Lalu selanjutnya ada button navigation. Di sini ada struktur dasar XML. Ini elemen root navigation yang digunakan untuk mendefinisikan komponen navigasi dalam aplikasi. Ada di sini ada definisi fragmen. Jadi ini menunjukkan kelas Java yang mengimplementasikan fragmen. Di sini ada tiket fragmen, ada home tiket fragmen, ada profile, ada order fragmen, ada tipe fragmen, dan ada destinasi fragmen. Jadi eh, aplikasi yang dihasilkan dari praktikum ini adalah merupakan aplikasi traveler yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mencari dan memesan tiket penerbangan. Jadi berikut ini adalah yang pertama di sini ada home. Jadi ini untuk sebagai halaman utama aplikasi. Jadi pengguna dapat melihat informasi umum dan akses ke fitur lainnya. Lalu di sini ada destination. Jadi untuk menampilkan daftar tujuan penerbangan yang tersedia, jika kita mengklik explore destination, maka daftar tujuan penerbangan tersedia akan ditampilkan di sini. Lalu di sini ada tiket order. Di sini untuk menampilkan informasi mengenai tiket yang tersedia. Jadi fungsi halaman ini untuk mengonfirmasi pemesanan tiket. Jika kita membeli tiket, maka order tiket di sini, maka pilihan penerbangan akan tersedia di sini.
kita dapat memilih penerbangan yang kita inginkan. Hmm. Maka jika tiket berhasil dipesan, maka tombol atau pesan berhasil ditambahkan selamat libur ini akan ditampilkan. Dan di sini ada profile, ini untuk menyediakan informasi profil pengguna. Jadi pengguna itu juga dapat mengedit tentang informasinya, informasi tentang mereka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.